Suleha, gadis sederhana dari Brebes yang tak tamat SMA, nekat merantau ke Arab Saudi untuk mencari rezeki sebagai pembantu rumah tangga di keluarga seorang jenderal kaya. Nasib berkata lain ketika dia dijodohkan secara tiba-tiba dengan Khalid, anak sang majikan yang dingin dan penuh rahasia. Malam pertama menjadi titik balik hidup Suleha, saat mengetahui bahwa Khalid bukan hanya anak jenderal, tapi seorang tentara rahasia yang sedang menjalankan misi berbahaya. Meski sempat menolak, takdir, perlahan benih cinta tumbuh. Namun ketika Suleha hamil dan mulai merasakan manisnya rumah tangga, Khalid justru dikirim ke daerah konflik. Konflik memuncak ketika Khalid menghilang tanpa kabar. Suleha harus berjuang sendiri, mempertahankan harapan, sambil dikejar ancaman dari masa lalu Khalid yang mulai mengintai. Angin sore berembus pelan menyapu pematang sawah yang mulai mengering. Suara jangkrik bersahutan dari semak, menambah sunyi di tengah suara ibu-ibu menjemur pakaian. Di pinggir kampung kecil di Brebes itu, seorang gadis berusia 20-an duduk, memeluk lutut di serambi rumah bambu yang sudah mulai miring. Namanya Suleha. Leha, ini makan dulu. Jangan cuma melamun. Suara ibunya datang dari dapur, menyodorkan sepiring nasi putih dan telur dadar. Suleha tersenyum tipis. Mak, Leha nggak lapar. Jangan begitu, nanti masuk angin. Badan kamu makin kurus. Dia hanya mengangguk pelan, memandangi sepucuk kertas di pangkuannya. Kertas dari agen penyalur kerja luar negeri. Isinya jelas. Suleha akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dan keberangkatan tinggal 2 minggu lagi. Suleha bukan tak mau makan, tapi hatinya terlalu penuh untuk menerima apapun hari itu. Keputusan merantau bukan hal kecil, tapi utang keluarga yang makin menggunung, adik-adiknya yang masih sekolah, dan sawah yang sudah dijual membuatnya tak punya banyak pilihan. Mak, Leha pamit ya, nanti malam ke rumah Mbak Tuminah, mau tanya-tanya soal kerja di Arab. Ibunya menatapnya dengan sorot cemas, tapi mengangguk. Iya, hati-hati. Jangan pulang malam. Malam itu, di rumah semi permanen milik Mbak Tuminah, mantan TKW yang sekarang buka warung kelontong, Suleha mendengar cerita yang lebih membuatnya gelisah. Soal majikan yang galak, soal pembantu yang nggak digaji, soal perempuan yang pulang tinggal nama. Tapi kalau majikan kamu baik, rezekimu juga lancar. Aku dulu juga takut, tapi alhamdulillah selamat. Malah bisa bangun rumah, ujar Mbak Tuminah, sambil menyeduh teh manis. Suleha mengangguk pelan. Aku takut, Mbak, tapi aku juga pengen bantu Mak. Kalau bukan aku, siapa lagi? Mbak Tuminah menepuk pundaknya. Kamu kuat, Leha. Kadang hidup memang maksa kita buat jadi berani. Hari keberangkatan pun tiba. Suleha memeluk ibunya erat-erat di terminal bis yang akan membawanya ke Jakarta untuk pelatihan sebelum terbang. Tangis meledak di antara peluk cium dan doa-doa lirih. Mak doain kamu, Leha. Jangan takut, Allah jagain kamu. Suleha mengangguk sambil menyeka air matanya. Di pundaknya tergantung tas kain berisi baju seadanya dan selembar harapan. Kepalanya penuh tanya, hatinya penuh deg-degan, tapi langkah kakinya mantap. Demi keluarga, dia rela melangkah ke negeri asing. Bandara itu terlalu besar buat seorang gadis kampung. Tapi Suleha tetap berusaha tenang. Bersama rombongan TKW lain, ia mengikuti instruksi dari petugas penyalur. Saat pesawat lepas landas, dia menggenggam tasnya erat-erat. Ada rasa takut, tapi juga ada secercah harapan. Semoga majikanku baik, doanya dalam hati. 13 jam perjalanan membuat tubuhnya remuk. Ketika akhirnya menginjak tanah Arab, Suleha disambut udara panas dan aroma asing. Petugas menjemputnya dengan mobil hitam besar, menuju Riyadh, tempat rumah majikannya berada. Rumah itu besar. Bahkan lebih besar dari kantor kecamatan di kampungnya. Gerbangnya dari besi tebal, dengan penjaga bersenjata di luar. Suleha menelan ludah. Apa dia masuk ke rumah bangsawan? Pintu dibuka oleh seorang wanita tua berpakaian hitam dari atas sampai kaki, dengan tatapan dingin. Masuk, katanya pendek dalam bahasa Indonesia patah-patah. Suleha melangkah pelan,
Kakinya terasa ringan seperti kapas. Dari balik lorong panjang, muncul sosok laki-laki tinggi, berjenggot rapi dan mengenakan pakaian militer lengkap. Tatapannya tajam, gerakannya penuh wibawa. Di belakangnya, berdiri seorang pria muda dengan mata tajam dan ekspresi dingin. Itu Jenderal Hakam, majikanmu. Yang di belakang, anaknya, Khalid, bisik seorang pembantu lain di samping Suleha. Khalid hanya menatap Suleha sekilas, lalu pergi tanpa kata. Tapi tatapannya membuat perut Suleha mual. Bukan karena jijik, tapi karena entah kenapa, sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Mulai besok kamu kerja di dapur. Jangan macam-macam, kata wanita tua itu. Rumah ini harus bersih. Majikan tidak suka pelayan yang malas. Suleha hanya mengangguk. Ia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan rasa takut yang mulai menggerogoti. Baru hari pertama, tapi ia merasa seolah berada di dunia lain. Dunia yang bukan hanya asing, tapi juga dingin dan penuh rahasia. Dan tanpa ia tahu, rumah besar itu bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempat takdirnya berubah selamanya. Pagi pertama, Suleha dimulai sebelum matahari terbit. Alarm tidak dibutuhkan di rumah itu. Jam biologis para pembantu sudah otomatis menyesuaikan dengan jadwal ketat nyonya rumah. Suleha bangun dengan mata sembab, masih lelah akibat perjalanan panjang kemarin. Tapi tak ada waktu untuk bermalas-malasan. Cepat, majikan mau sarapan pukul 7. Bentak Zainab, kepala pembantu yang paling senior dan galak seperti ular kelaparan. Suleha buru-buru mencuci wajah dan menyingsingkan lengan baju. Dapur rumah itu lebih besar dari ruang tamu di rumahnya di Brebes. Kompor gas 4 tungku, rak panci tertata rapi, dan kulkas sebesar lemari baju. Mewah, tapi tetap saja membuatnya gugup. Potong bawang, jangan kebanyakan ngomong, bentak Zainab lagi. Iya kak, jawab Suleha pelan. Hari-hari di rumah Jenderal Hakam berjalan seperti barisan militer. Semua serba tepat waktu, semua serba diam. Tak ada tawa, tak ada suara televisi, bahkan nyonya rumah pun jarang berbicara. Rumah itu besar, tapi dingin seperti ruang bawah tanah. Kamar Suleha ada di lantai bawah, sempit dan tanpa jendela. Hanya cukup untuk satu kasur tipis, lemari kecil, dan gantungan baju. Tapi Suleha tak pernah mengeluh. Ia tahu hidup di sini bukan untuk nyaman, tapi untuk bertahan. Yang aneh, Khalid, lelaki muda itu tak pernah bicara pada siapapun. Kadang muncul di pagi hari dengan seragam tentara, kadang pulang larut malam dengan wajah kusut. Tapi sorot matanya selalu tajam dan penuh beban. Suleha sering bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Dia itu anak jenderal, tapi nggak seperti anak orang kaya biasanya. Bisik Mariam, pembantu dari Indonesia juga. Serius terus, muka kayak es batu. Dia kerja juga? Tanya Suleha penasaran. Mariam mengangguk pelan. Kerja, tentara. Tapi katanya bukan tentara biasa. Banyak rahasia. Aku dengar, dia pernah nggak pulang 2 bulan. Pas balik, badannya penuh luka. Suleha menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu pasti. Tapi orang-orang bilang dia ikut operasi rahasia buat negara. Sejak hari itu, Suleha makin sering memperhatikan Khalid diam-diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Bukan ketertarikan, tapi semacam kekaguman yang bercampur takut. Seperti melihat binatang buas yang tampak tenang, tapi sekali bergerak bisa melumpuhkan siapapun. 3 minggu berlalu, rutinitas Suleha mulai terbentuk. Masak, bersih-bersih, cuci, lipat, angkat barang, ulangi lagi. Tapi rumah itu seperti menyembunyikan banyak hal. Setiap malam, Suleha mendengar suara langkah kaki dari lorong lantai atas, kadang disusul bisik-bisik, dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Suara pintu dibuka lalu ditutup keras. Kadang diikuti suara seseorang menangis pelan. Satu malam, Suleha sedang membersihkan ruang tengah, saat tak sengaja melihat Khalid masuk ke ruang kerja sang ayah. Di balik pintu yang terbuka sedikit, ia melihat peta besar dengan titik-titik merah, beberapa foto satelit dan file rahasia.
Tapi baru beberapa detik mengintip, tiba-tiba suara dalam terdengar. "Siapa di situ?" Suleha terlonjak. Langkah kaki mendekat. Ia buru-buru lari kembali ke dapur. Jantungnya berdebar seperti jenderang. Tak tahu siapa yang bicara tadi, tapi suaranya jelas bukan suara pelayan biasa. Malam itu, Suleha tidur dalam posisi meringkuk. Matanya tak bisa lelap. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Satu sore yang lengang, Suleha diminta membersihkan halaman belakang. Saat menyiram tanaman, tanpa sengaja dia melihat Khalid sedang duduk sendirian di bawah pohon zaitun tua. Wajahnya tak sekeras biasanya. Matanya menerawang jauh, seperti menyimpan duka. Suleha ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Maaf, Tuan, saya mau bersihkan rumput di sekitar sini," katanya sopan. Khalid menoleh pelan, lalu mengangguk tanpa kata. Suleha melanjutkan pekerjaannya. Sunyi. Hanya terdengar angin dan derik serangga. Tiba-tiba Khalid bertanya, "Namamu siapa?" Suleha hampir menjatuhkan cangkulnya. "Suleha, Tuan." Ia mengangguk singkat. Lalu hening lagi. Suleha ingin bertanya banyak, tapi mulutnya terkunci. Ia merasa seperti semut yang sedang duduk di samping harimau. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Khalid sore itu yang berbeda. Seperti dia sedang memendam luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Malam harinya, saat Suleha menyusun baju di ruang setrika, ia dipanggil ke ruang tengah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di sana sudah duduk Jenderal Hakam, Nyonya Rumah, dan Khalid. Wajah mereka serius. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. "Kamu sehat, Suleha?" tanya Jenderal. Iya, Tuan. Kami ingin bicara soal masa depanmu." Suleha bingung. Maksudnya, Tuan?" Jenderal Hakam menatapnya dalam. "Kami akan menikahkanmu dengan Khalid." Deg Suleha hampir jatuh dari tempatnya berdiri. Bab ini berakhir dengan kebingungan dan keterkejutan yang belum sempat ia cerna. Pernikahan dengan Khalid, anak majikannya, apa ini lelucon? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? "Saya dinikahkan dengan Tuan Khalid?" Suara Suleha nyaris tak terdengar. Ruang tengah terasa makin sempit. Padahal luasnya bisa buat lapangan badminton. Jantungnya seperti akan copot. Jari-jarinya gemetar. Jenderal Hakam mengangguk pelan. "Kami sudah mempertimbangkan semuanya." Khalid duduk di sampingnya, diam seperti patung. Wajahnya tenang, tapi tidak ada senyum di sana. Bahkan matanya tidak menoleh ke arah Suleha. "Kenapa saya, Tuan?" tanya Suleha. Berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah. Nyonya Rumah yang sejak tadi hanya diam akhirnya bersuara. "Karena kamu gadis baik. Latar belakangmu bersih. Kami butuh seseorang yang sederhana dan bisa dipercaya. Kami tahu segalanya tentang keluargamu." Suleha tertegun. Dia merasa telanjang. Semua tentang dirinya sudah dikupas habis. Tapi masih saja dia tak mengerti. "Mengapa? Kamu boleh menolak," ujar Jenderal. Nadanya datar. "Tapi kamu juga tahu, bekerja di rumah, ini artinya tunduk pada aturan. Dan kami tidak suka pembantu yang terlalu banyak bertanya." Kalimat itu seperti cambuk, lembut tapi tajam. Suleha tahu, ini bukan permintaan, ini perintah. Khalid akhirnya angkat bicara, lirih namun jelas. "Aku tidak akan menyakitimu." Mata mereka bertemu. Sekilas. Tapi cukup membuat jantung Suleha berdentum. Matanya menyimpan misteri, tapi suaranya tidak mengandung ancaman. Justru terasa penuh beban. Pernikahan itu digelar 3 hari kemudian. Diam-diam. Tak ada pesta, tak ada tamu, tak ada gaun indah. Hanya wali, saksi, dan penghulu dari kedutaan. Suleha mengenakan abaya putih pinjaman. Rambutnya disanggul seadanya oleh Maryam. Di depan cermin kecil, dia menatap bayangannya sendiri. "Aku ini siapa? Kenapa harus begini?" Maryam hanya menatapnya prihatin. "Mungkin ini jalan hidupmu, Leha. Kadang Allah kasih kejutan lewat cara yang nggak kita duga."
Air mata Suleha menetes pelan. Ini bukan pernikahan impian gadis desa manapun. Tidak ada bunga, tidak ada pelukan keluarga, tidak ada senyum bahagia. Hanya selembar buku nikah dan seorang suami yang tak ia kenal. Malam pertama mereka aneh. Hening. Khalid tidak menyentuhnya. Dia hanya duduk di kursi dekat jendela kamar dengan kemeja putih dan celana panjang hitam. Tangannya memegang sebatang rokok yang tak pernah dinyalakan. Suleha duduk di tepi ranjang, membenamkan jari-jarinya ke dalam selimut. Menunggu, menebak, menahan takut. "Aku bukan lelaki normal," ujar Khalid akhirnya. Suleha menoleh, kaget. "Aku tidak akan menjadi suami yang romantis. Aku tidak bisa memberimu kehidupan seperti cerita dalam novel. Tapi aku akan menjagamu, sebisaku. Itu saja." Suleha menunduk. "Saya juga tidak berharap apa-apa. Saya cuma ingin tahu, kenapa harus..." Khalid terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Karena aku tidak punya pilihan lain. Dan kamu adalah pilihan paling aman untuk semua orang." Kalimat itu menusuk. Tapi anehnya, tidak membuat Suleha marah. Justru ada rasa iba. Seolah di balik ketegasan Khalid, ada luka lama yang belum sembuh. "Kita mulai dari saling menghargai, ya?" kata Suleha pelan. Khalid menoleh. Tatapannya lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih, Suleha." Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, hanya dengan tambahan status baru. Suleha bukan lagi sekadar pembantu, tapi juga istri Khalid. Namun, anehnya, kehidupan di rumah itu tak banyak berubah. Suleha tetap bangun pagi, tetap bantu di dapur, tetap menyapu lorong. Hanya saja, sekarang dia tinggal di kamar atas, satu ruangan dengan lelaki penuh rahasia itu. Khalid jarang di rumah. Kalaupun ada, waktunya dihabiskan di ruang kerja atau di halaman belakang. Tapi setiap malam, sebelum tidur, dia selalu menyapa Suleha. "Kamu capek? Sedikit. Kamu makan cukup? Sudah. Kalau ada yang menyakitimu, bilang padaku." Iya. Percakapan mereka pendek, tapi menenangkan. Seperti ada benih kecil tumbuh dalam hati Suleha. Bukan cinta, mungkin belum. Tapi semacam kepercayaan, bahwa di balik dinginnya sikap Khalid, ada sisi lain yang pelan-pelan mulai ia kenali. Satu malam, saat Khalid pulang lebih awal, wajahnya terlihat babak belur. Ada memar di pelipis, dan bajunya robek di bahu. Suleha kaget bukan main. "Ya Allah, kamu kenapa?" Khalid hanya menatapnya dengan mata merah. "Jangan panik, aku ambilkan air hangat." "Tunggu." Suleha berlari ke kamar mandi, menyiapkan handuk dan obat. Saat kembali, Khalid sudah duduk di ranjang, diam, menatap kosong. Pelan-pelan, Suleha membersihkan lukanya. Tangan gadis itu gemetar, tapi tetap lembut. Khalid mengerang pelan saat kapas menyentuh luka. "Ini dari tugas?" Khalid tidak menjawab, tapi dia menggenggam tangan Suleha. "Erat. Kalau suatu hari aku harus pergi, kamu akan kuat?" tanyanya. Lirih, Suleha menatapnya lama. "Aku belum tahu, tapi kalau kamu jujur mungkin aku bisa belajar kuat." Khalid menghela napas panjang, seolah ada batu besar yang menindih dadanya. "Suleha," katanya pelan, "aku ingin kasih tahu sesuatu. Tapi, jangan takut." Suleha menahan napas. "Apa?" Khalid menatap matanya langsung. "Aku bukan cuma anak jenderal. Aku juga tentara, tapi tidak seperti yang kamu pikir. Aku bagian dari satuan rahasia. Dan itu artinya, hidupku tak pernah aman. Hidupmu pun bisa terancam kalau ada yang tahu siapa aku sebenarnya." Deg dunia Suleha runtuh. Seketika. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Suleha sadar, pernikahan ini bukan hanya soal status, tapi tentang menyatukan dua dunia yang sama sekali berbeda dan mungkin sama-sama berbahaya. Setelah malam itu, dunia Suleha tidak lagi sama. Ia tidak lagi tidur dengan pikiran ringan, tidak lagi makan tanpa rasa waspada. Pengakuan Khalid bahwa dirinya bagian dari satuan militer rahasia membuat rumah besar itu terasa seperti kandang singa. Setiap kali Khalid keluar rumah, jantung Suleha mencelos.
Ia tidak tahu kemana suaminya pergi, dengan siapa, dan dalam kondisi seperti apa ia akan pulang. Kadang 2 hari tak ada kabar. Kadang pulang larut malam, dengan wajah lusuh dan mata merah. Pernah juga ia pulang dengan bau mesiu masih menempel di tubuhnya. Tapi anehnya, justru sejak malam pengakuan itu, hubungan mereka mulai berubah. Bukan jadi romantis seperti drama Korea yang sering diceritakan Maryam, tapi lebih dekat, lebih jujur. Suatu sore, saat Suleha sedang menyiram tanaman, Khalid datang dan duduk di kursi rotan di halaman belakang. Ia memanggil pelan. Suleha. Suleha menoleh. Iya. Aku izin pergi lagi. Mungkin 3 atau 4 hari. Oh. Khalid terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Aku akan merindukan kamu." Suleha diam. Nafasnya seolah tertahan di dada. Dia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Mungkin karena hatinya juga belum paham betul apa yang sebenarnya ia rasakan pada lelaki itu. Tapi yang jelas, ada kekosongan setiap kali Khalid tidak ada. Dan itu tidak bisa dia dustakan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Khalid tak di rumah, dan tak ada kabar. Suleha mencoba mengalihkan pikiran dengan membantu di dapur, membersihkan lantai, merawat taman, atau ngobrol sebentar dengan Maryam yang mulai menganggapnya seperti adik. Namun setiap malam, saat ia memandangi ranjang kosong di sebelahnya, ada rasa rindu yang menyesakkan dada. Rasa yang aneh, tak seperti rindu pada keluarga di kampung. Ini lebih seperti ingin tahu dia baik-baik saja. Ingin memastikan ia makan cukup, tidak terluka, dan bisa tidur nyenyak walau di medan berbahaya. Suatu malam Suleha menangis diam-diam. Ia tak tahu kenapa air matanya menetes. Tapi rasanya seperti melepas beban. Mungkin karena selama ini, semua hal dia simpan sendiri. Tidak pernah benar-benar curhat. Tidak pernah benar-benar dimengerti. Hingga akhirnya, pintu kamar diketuk pelan Suleha. Bangun dari tempat tidur, menyeka air mata, dan membuka pintu. Khalid berdiri di sana, dengan wajah letih, rambut sedikit acak, dan senyum tipis di bibirnya. "Aku pulang," katanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Suleha memeluk suaminya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah perlahan. Tidak drastis, tapi terasa. Khalid jadi lebih sering bicara. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana ibunya keras tapi sangat melindungi. Bagaimana sang ayah mendidiknya seperti tentara sejak umur 7 tahun. Ia juga cerita soal misi pertamanya. Bagaimana rasanya berada di garis depan. Dan ketakutan yang selalu datang setiap kali harus menghilang tanpa jejak. Suleha mendengarkan semua dengan penuh perhatian. Tidak karena ia mengerti dunia militer, tapi karena ia ingin mengenal suaminya lebih dalam. Sedikit demi sedikit, Khalid bukan lagi sosok asing baginya. Ia jadi seseorang yang bisa ia pahami, ia doakan, bahkan ia sayangi. Suatu pagi, Suleha merasa mual luar biasa saat mencium aroma nasi mandi di dapur. Awalnya ia kira masuk angin, tapi setelah 2 hari berturut-turut muntah saat bangun tidur, Maryam langsung menatapnya dengan curiga. "Leha, kamu udah telat berapa hari?" Suleha mengerutkan dahi. 5, kayaknya. Maryam mencubit pelan lengannya. "Astagfirullah. Kamu hamil kali." "Hah?" Suleha membelalahkan mata. "Nggak mungkin. Coba tes pack." Dan benar saja. 2 garis merah terang muncul di alat kecil itu. Suleha nyaris menjatuhkan tes pack ke lantai. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Dia hamil. Anak Khalid. Khalid sempat terpaku saat mendengar kabar itu. Wajahnya sulit dibaca. Tapi setelah beberapa menit terdiam, dia mendekat, memegang kedua tangan Suleha, dan berkata, "Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku bahagia." Air mata Suleha tumpah. "Aku takut." "Aku juga," jawab Khalid, jujur. "Tapi kita jalani bareng-bareng ya." Malam itu Suleha tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar.
membayangkan ada kehidupan kecil tumbuh di dalam tubuhnya. Campur aduk, takut, bahagia, gugup, dan haru semua jadi satu. Tapi yang paling kuat adalah perasaan syukur. Ia, gadis sederhana dari Brebes, kini punya seseorang yang perlahan ia cintai. Dan sebentar lagi, akan ada satu lagi alasan untuk terus bertahan, berjuang, dan berharap. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sepekan setelah kabar kehamilan, Khalid menerima panggilan mendadak. Ia harus pergi ke wilayah konflik. Ini misi penting dan berbahaya, katanya sambil mengemasi ransel. Berapa lama? Belum tahu. Suleha menahan tangis. Kamu janji pulang, ya? Khalid menatap mata istrinya dalam-dalam. Ia lalu berlutut, mencium perut Suleha yang masih datar. Janji, aku akan pulang untuk kamu dan anak kita. Dan kali ini, saat Khalid melangkah pergi, hati Suleha terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena kehamilan, tapi karena ia tahu yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar rindu, tapi nyawa. 2 minggu. Itu waktu yang sudah berlalu sejak Khalid pergi. Dan selama itu pula, Suleha hidup seperti bayangan, ada tapi terasa kosong. Hari-harinya dipenuhi doa dan rasa cemas. Ia tak bisa tidur nyenyak. Makanan terasa hambar. Bahkan suara azan dari masjid dekat rumah pun kini terdengar seperti isyarat akan perpisahan. Perutnya belum membesar, tapi ia tahu ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh, dan itu memberinya semangat untuk bangun, untuk tersenyum, untuk tetap berharap bahwa Khalid akan pulang dalam keadaan utuh. Namun semakin hari, kabar dari Khalid semakin jarang. Biasanya masih ada pesan singkat lewat Mariam atau ajudan jenderal, tapi sekarang sepi. Hening seperti padang pasir malam hari. Sampai akhirnya, pada hari ke-17, pintu rumah besar itu digedor keras. 3 orang lelaki berseragam militer masuk, tanpa senyum, tanpa sapa. Mata mereka serius, raut wajah mereka seperti membawa badai. Suleha berdiri membatu di depan tangga, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Nyonya rumah turun tergesa dari lantai 2. "Ada apa?" tanya Nyonya dengan suara gemetar. "Salah." Satu tentara membuka map coklat. Jenderal Hakam diminta ke markas sekarang. Situasi berubah. Tim Khalid tidak bisa dihubungi. Dunia Suleha runtuh. Di malam yang sama, hujan turun. Langka untuk daerah Riyadh. Tapi langit tampaknya tahu. Ada hati yang sedang patah. Ada jiwa yang sedang koyak. Suleha terduduk di pojok kamar, memeluk dirinya sendiri. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Mariam datang, mencoba menenangkannya. "Leha, belum tentu dia kenapa-kenapa. Kadang komunikasi putus, itu biasa. Dia pasti baik-baik saja." Tapi kenapa tidak satu pun dari mereka bisa kasih kabar? Suara Suleha pecah. Mariam tak menjawab. Ia tahu, tak ada kalimat yang cukup ampuh untuk menghapus ketakutan yang bersarang di dada Suleha. Hari-hari berikutnya, kabar yang datang justru makin menyesakkan. "Kami kehilangan sinyal dari helikopter," ujar salah satu pejabat yang datang menemui jenderal. "Kemungkinan mereka jatuh di wilayah perbatasan yang sedang panas. Medan sulit dijangkau. Kami sedang mengirim tim pencarian. Tapi cuaca..." Suleha tidak bisa mendengar sisanya. Kepalanya berdengung, dan seluruh tubuhnya lemas. Ia hampir pingsan. Malamnya ia duduk di balkon kamar, memandangi langit. Tangannya menyentuh perut, dan ia berbisik pelan. "Anakku, ayahmu sedang bertarung. Bukan cuma untuk negaranya, tapi untuk kita. Kita doakan dia pulang, ya?" Hening, ton angin malam berhembus lembut. Tapi ada rasa dingin yang menggigit lebih dalam dari biasanya. Dingin yang berasal dari ketakutan paling purba, kehilangan. 2 hari setelahnya, berita di televisi mulai menyiarkan kerusuhan di wilayah yang sama, tempat Khalid bertugas. Ada video singkat, tentara bertopeng, tembakan, ledakan. Latar belakangnya terlihat seperti gurun yang sama yang pernah Khalid ceritakan. "Kalau kamu lihat tempat seperti ini di berita," ujar Khalid dulu sambil menunjukkan foto, "jangan panik, itu biasa.
Tapi kini, tempat yang biasa itu terasa seperti neraka. Nyonya rumah menangis diam-diam di kamarnya. Jenderal Hakam tampak lebih tua 5 tahun dalam semalam. Suleha hanya bisa diam. Ia terlalu takut untuk menangis lagi. Malam itu, ia bermimpi. Khalid datang memakai baju tempur, wajahnya penuh debu. Tapi ia tersenyum. "Aku janji pulang," katanya. Ketika Suleha terbangun, pipinya basah. Ia tidak tahu apakah mimpi itu adalah pertanda baik atau hanya harapan yang menjelma jadi ilusi. Hari ke-25, kabar datang. Tapi bukan dari Khalid. Seorang anggota tim pencari datang langsung ke rumah. Ia membawa kotak kecil, hitam, dengan bekas goresan dan debu menempel di sisinya. Suleha tidak mengerti apa isi kotak itu. Tapi dari reaksi jenderal dan nyonya rumah, ia tahu itu bukan kabar baik. Ditemukan di sekitar reruntuhan helikopter, ujar lelaki itu. Tapi tidak ada jasad. Kami masih mencari. Tapi kemungkinan besar. Suleha tak dengar sisanya. Dunia kembali gelap. Kali ini benar-benar gelap. Setelah itu, rumah terasa seperti kuburan. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Tidak ada kabar lanjutan. Suleha mulai mengurung diri. Ia tak makan banyak. Tak keluar kamar. Bahkan Maryam tak bisa membujuknya bicara. Setiap hari ia duduk di pojok ranjang, memeluk bantal, memandang foto Khalid, diam-diam. Foto yang diambil secara tak sengaja waktu mereka duduk di taman. Saat itu Khalid tertawa, entah karena apa. Mungkin karena Suleha salah ucap bahasa Arab dan bilang, "Aku goreng kamu, alih-alih aku sayang kamu." Itu pertama kalinya Khalid tertawa lepas. Dan sekarang, tawa itu tinggal kenangan. Tapi hidup tetap berjalan. Perut Suleha mulai membesar. Ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa dirinya akan menjadi ibu. Dan di tengah kesedihan itu, satu hal membuatnya tetap bertahan. Janji. Khalid pernah bilang, "Kalau aku nggak pulang, kamu harus kuat, karena kamu bukan lagi sendiri." Kata-kata itu jadi bahan bakar kecil yang menyalakan semangat dalam dirinya. Perlahan, ia mulai bangkit, mulai berjalan-jalan di taman kecil di belakang rumah. Mulai makan lebih banyak demi si kecil di perutnya. Tapi malam-malamnya tetap sunyi. Dan di balik setiap senyum, ada luka yang belum sembuh. Karena meskipun tidak ada berita kematian, harapan sudah digantung terlalu lama. Dan itulah yang paling menyiksa, bukan kehilangan, tapi ketidakpastian. Sudah lebih dari sebulan sejak kabar terakhir itu datang. Sejak kotak hitam itu tiba, tak ada lagi perkembangan. Tidak ada jasad, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, tapi juga tidak ada kepastian bahwa Khalid benar-benar tiada. Dan itulah yang membuat hidup Suleha seperti terjebak di ruang hampa. Antara harapan dan kenyataan. Antara ingin percaya dan siap kehilangan. Di pagi yang dingin, Suleha duduk di halaman belakang. Perutnya mulai bulat, menandakan usia kandungan memasuki bulan keempat. Ia mengusapnya pelan, sembari bergumam. "Kamu pasti kuat ya. Kayak ayahmu." Udara Riyadh masih terasa kering, tapi pagi itu ada hembusan angin yang berbeda. Sejuk, seperti membawa kabar. Tapi Suleha terlalu lelah untuk berharap, sampai tiba-tiba Maryam datang tergopoh-gopoh. "Leha, ada tamu, orang dari markas." Suleha terperanjat, jantungnya langsung berdetak tak beraturan. Tapi ia tetap duduk, menahan diri agar tidak berharap terlalu tinggi. Tak lama, seorang pria berseragam memasuki halaman. Ia mengenakan kacamata hitam dan membawa tas kecil di tangannya. "Saya Letnan Raffi. Kami baru kembali dari wilayah perbatasan, dan kami menemukan sesuatu." Ruang tamu berubah tegang. Jenderal Hakam duduk kaku, nyonya rumah menggenggam rosario kecil di tangannya. Suleha duduk di ujung sofa, memeluk perutnya, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Letnan Raffi membuka tasnya dan mengeluarkan 2 benda. Sebuah jam tangan berdebu dan kain penutup kepala bercorak militer yang sudah robek. Ditemukan di reruntuhan gua kecil, tidak jauh dari lokasi helikopter yang jatuh, katanya. Dan ini, ia membuka
map yang berisi foto-foto. Salah satunya adalah jejak kaki, di pasir, bersampingan, lalu terputus. Jejak ini baru. Kami yakin ada yang bertahan hidup. Dan kemungkinan besar adalah Khalid dan satu lagi anggota timnya. Jenderal langsung berdiri. Apa maksudmu? Dia masih hidup? Kami belum bisa memastikan. Tapi semua tanda menunjukkan bahwa ada seseorang yang selamat dan bergerak menjauh dari lokasi jatuhnya helikopter. Kami sedang melacak lebih jauh. Suleha menutup mulutnya. Matanya membesar, air mata langsung mengalir. Harapan yang sempat ia kubur dalam-dalam, kini tiba-tiba bangkit dan menyeruak ke permukaan. Khalid masih hidup, bisiknya. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Rumah yang tadinya sunyi seperti kuburan, kini kembali penuh aktivitas. Tim pencari bolak-balik membawa laporan. Beberapa video drone memperlihatkan pergerakan mencurigakan di gurun, bayangan manusia, tenda darurat, atau sisa api unggun kecil. Dan setiap kali kabar itu datang, hati Suleha berdegup semakin kencang. Namun, di balik semua itu, mulai muncul satu ketakutan baru. Kalau Khalid benar-benar selamat, dalam kondisi seperti apa dia sekarang? Tak makan cukup, tak tidur layak, bertahan di wilayah rawan dengan sisa tenaga. Bisa saja tubuhnya terluka, pikirannya terguncang, atau bahkan kehilangan ingatan. Ketakutan itu makin nyata ketika seorang anggota tim pencari membawa sebuah catatan kecil ditulis dengan tangan gemetar di selembar kain. Akan terus berjalan ke barat. 3 hari air habis. Jika ini ditemukan, tolong sampaikan, aku ingin pulang. Tulisan itu dikenali oleh Jenderal Hakam. Tulisan tangan Khalid Suleha menangis sejadi-jadinya saat membacanya. Kamu janji pulang, dan kamu masih berjuang buat tepati itu. Suatu malam, saat hujan turun kembali, langka dan dingin, Suleha berjalan ke taman belakang. Ia duduk di bangku panjang yang biasa Khalid duduki. Angin membawa aroma tanah basah. Suasana hening, tapi hati Suleha ramai. Penuh bayangan, ia memejamkan mata, mencoba membayangkan wajah Khalid. Apakah masih segar seperti dulu? Apakah janggutnya sekarang panjang? Apakah matanya masih menyimpan kehangatan yang sama? Atau apakah ia telah menjadi sosok yang berbeda? Kalau kamu pulang, dan kamu bukan lagi Khalid yang dulu, aku tetap akan menerimamu, bisiknya. Karena kamu suamiku, ayah dari anakku, dan satu-satunya rumah yang kumiliki di negeri ini. Pagi ke-40 sejak kepergian Khalid Suleha, sedang makan roti dan susu saat Maryam berlari masuk ke dapur. Leha, tim pencari nelpon, mereka menemukan seseorang. Suleha langsung berdiri, piring di tangannya jatuh. Siapa? Mereka belum yakin, tapi katanya pria itu pakai baju militer dan bilang nama Khalid bin Hakam sebelum pingsan. Dunia. Suleha berhenti berputar. Ia nyaris ambruk jika tidak ditopang Maryam. Air mata langsung mengalir. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena secercah cahaya yang benar-benar muncul setelah gelap begitu panjang. Beberapa jam kemudian, ambulans militer tiba. Pengamanan ketat. Suasana mencekam, tapi penuh harap. Jenderal Hakam berdiri kaku. Di depan pintu, wajahnya tak terbaca. Nyonya rumah menangis di sudut, memegang tas tangan erat-erat. Dan saat tandu itu diturunkan, Suleha tak bisa lagi menahan langkahnya. Ia berlari, menembus pagar keamanan, mendekat. Dan di sana, terbaring seorang pria kurus, berjanggut, wajahnya penuh luka, tapi senyumnya masih sama, itu Khalid. Dengan suara serak, nyaris tak terdengar, ia memanggil, Suleha. Suleha menjerit, lalu memeluk tubuh suaminya yang lemah. Tangisnya tumpah, tapi kali ini adalah tangis bahagia. Khalid benar-benar pulang. Tapi yang kembali ke rumah bukan pria yang sama seperti saat ia pergi. Tubuhnya jauh lebih kurus, pipinya cekung, kulitnya gosong terbakar matahari gurun. Tapi yang paling menyedihkan adalah matanya, tak lagi tajam, penuh percaya diri. Kini lebih mirip danau yang keruh, menyimpan ribuan luka yang tak terlihat. Hari pertama ia tiba, rumah besar itu penuh haru. Para ajudan, petugas medis, bahkan para tetangga berdatangan. Semua menyambutnya sebagai pahlawan.
Tapi Suleha tahu, Khalid bukan ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin pulang sebagai suami, sebagai ayah dari bayi mereka. Namun malam pertama itu, untuk pertama kalinya, Suleha merasa jauh dari Khalid meski tubuh mereka hanya dipisahkan satu tempat tidur. Khalid duduk diam di pojok kamar, memandangi langit-langit, matanya kosong. Suleha duduk di ranjang, memandangi punggung suaminya yang penuh bekas luka. Khalid, kamu mau cerita? Apa yang terjadi di sana? Khalid diam. Suleha mencoba mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Khalid, tapi pria itu bergeming. Hanya suara napas berat yang terdengar. Kalau kamu nggak siap cerita, nggak apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku di sini. Aku nunggu. Khalid menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dari yang paling ringan, kalau berat masih terlalu sakit. Hening beberapa detik sebelum Khalid akhirnya bicara pelan. Helikopter kami ditembak. Jatuh. 2 orang mati di tempat. Sisanya bertahan beberapa hari. Aku dan satu lagi namanya Ziad, jalan kaki. Tapi dia kena peluru nyasar pas hari keempat. Aku tinggal sendiri. 5 hari tanpa air. Aku minum embun dari batu. Makan serangga. Aku pikir aku bakal mati. Suara Khalid mulai bergetar. Suleha menggenggam tangannya erat-erat. Terus, aku sempat nyerah. Sempat tulis surat buat kamu. Aku titip di gua. Tapi, entah kenapa, waktu aku ngelihat bulan malam itu, aku ingat senyummu. Aku ingat kamu dan anak kita. Dan aku bilang ke diri sendiri, aku harus pulang, walau merangkak. Suleha menutup mulut, menahan tangis yang sudah tak terbendung. Dan sekarang kamu di sini, kamu selamat. Khalid akhirnya memandang Suleha. Wajahnya rapuh, seperti anak kecil yang baru kehilangan mainan kesayangan. Tapi dari matanya, Suleha bisa melihat satu hal yang tak berubah. Cinta. Hari-hari berikutnya, Khalid mulai pulih secara fisik. Berat badannya naik, langkahnya tak lagi goyah. Tapi mentalnya masih jauh dari sembuh. Kadang ia terbangun di malam hari, berteriak, napasnya memburu, matanya liar. Suleha sering harus memeluknya sambil berbisik, "Ini rumah, kamu aman, aku di sini." Khalid menangis. Ia merasa bersalah karena membiarkan Suleha menunggu. Merasa tak pantas menjadi ayah karena dirinya rusak di dalam. Dan yang membuat semua makin rumit adalah rahasia yang selama ini belum terungkap sepenuhnya. Suatu malam, saat hujan turun tipis lagi, seakan langit tahu kapan waktunya memberi ruang untuk jujur, Khalid mengajak Suleha bicara di balkon. "Suleha, aku harus jujur soal sesuatu." Suleha duduk tenang. "Apa?" Khalid menatap langit sejenak, lalu kembali pada mata istrinya. "Sebelum kita nikah, sebelum ayah nyuruh kita, aku sebenarnya sudah dipilih untuk misi itu. Dan satu-satunya cara supaya aku bisa menyamar secara sah di area sipil Arab adalah dengan menyandang status menikah, pernikahan kita awalnya. Bagian dari misi." Dunia Suleha seperti berhenti. Maksudmu, kamu menikahiku karena alasan militer." Suaranya tercekat. Khalid buru-buru menggeleng. "Awalnya, iya. Tapi waktu aku ngobrol sama kamu, waktu aku lihat kamu nangis sendirian di dapur, waktu kamu bilang kamu takut nggak bisa pulang, semuanya berubah. Aku jatuh cinta. Beneran." Suleha menatap kosong ke depan. Ia merasa tertampar. Luka yang sudah hampir sembuh, seolah dibuka lagi. "Kenapa nggak bilang dari awal? Aku takut kamu benci aku. Takut kamu pergi. Dan saat aku udah benar-benar cinta, rasanya aku nggak punya nyali buat bilang sebenarnya." Air mata mulai mengalir di pipi Suleha. "Jadi aku cuma alat, ya?" "Bukan. Kamu cahaya yang menyelamatkan aku dari gelapnya misi itu. Kamu satu-satunya alasan aku pulang hidup-hidup. Kalau bukan karena kamu, aku udah menyerah di gurun itu." Hening menyelimuti mereka. Hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Suleha berdiri, menatap Khalid lama.
Aku butuh waktu, katanya pelan. Khalid mengangguk. Aku ngerti. 3 hari setelah itu, Suleha mengurung diri di kamar tamu. Ia tidak marah. Ia hanya bingung. Luka yang sudah ia rawat dengan sabar, ternyata ditusuk diam-diam. Meski cintanya besar, kepercayaannya sedang terluka. Namun, di tengah kebingungan itu, ia menyadari sesuatu. Bahwa cinta bukan hanya tentang kisah indah yang sempurna dari awal, tapi juga tentang luka-luka yang mau disembuhkan bersama. Tentang kekecewaan yang bisa dimaafkan. Tentang memilih untuk tetap tinggal, bahkan setelah tahu kenyataan yang tak selalu manis. Pagi keempat, Suleha kembali ke kamar utama. Khalid sedang berdiri di balkon, memandangi langit. Kali ini, ia yang menangis saat melihat Suleha datang. Maafkan aku. Suleha tidak menjawab. Ia hanya mendekat, menggenggam tangan Khalid, lalu memeluknya erat. Aku kecewa, iya. Tapi aku juga tahu, kamu lelaki yang menepati janji. Kamu pulang. Kamu selamat. Dan kamu di sini. Itu cukup. Khalid menunduk, menangis di bahu istrinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali, mereka tidur dalam pelukan. Tanpa mimpi buruk, tanpa ketakutan, karena luka mereka sedang mulai disembuhkan bersama. 6 bulan kemudian, rumah megah itu kini terasa berbeda. Tidak lagi dingin dan kaku seperti dulu. Udara di dalamnya seperti lebih hangat, lebih hidup. Ada tawa, ada aroma masakan dari dapur. Ada suara musik lembut mengalun dari radio kecil di ruang tengah. Dan, tentu saja, ada tangisan bayi mungil yang baru saja membuka matanya ke dunia. Suleha duduk di kursi goyang, memangku putra mereka yang baru berusia 3 minggu. Wajah bayi itu mirip sekali dengan Khalid, terutama matanya yang besar dan tajam. Tapi bibirnya mungil dan sering manyun seperti ibunya. Namanya siapa? Tanya Maryam, yang sejak pagi tadi sibuk memotret dan mengunggah foto ke grup keluarga Suleha. Tersenyum. Ryan? Artinya? Gerbang surga, jawab Khalid yang baru masuk ke ruangan, membawa 2 cangkir teh hangat. Karena dia datang setelah neraka yang kami lewati. Hari-hari bersama Ryan adalah hadiah yang tak terduga bagi Suleha. Setelah semua badai itu, paksaan, ketakutan, kehilangan, dan rahasia, akhirnya ada hari-hari penuh cinta sederhana. Menyusui. Di dini hari dengan mata setengah tertutup, mendengarkan Khalid bernyanyi dengan suara fals saat menidurkan Ryan, atau saling lempar tawa saat popok bocor di tengah malam. Semua itu justru menjadi detik-detik yang membuat mereka merasa utuh. Suleha tak lagi merasa asing di negeri gurun ini. Ia sudah menanam akarnya, meski dari tanah yang awalnya tak ia pilih. Dan cinta yang tumbuh pun bukan cinta instan, melainkan cinta yang berakar dari perjuangan, kejujuran, dan luka yang dibalut bersama. Suatu sore, Suleha duduk di taman, memangku Ryan yang mulai mengoceh kecil. Kamu tahu nak, bisiknya lembut. Dulu ibu ini cuma gadis dari Brebes. Lugu, polos, bahkan bahasa Arab saja cuma bisa 2 kalimat waktu pertama kali ke sini. Hidup ibu itu penuh ketakutan. Ryan menatapnya dengan mata berbinar, seolah mengerti. Tapi semua itu berubah karena ayahmu. Meski awalnya penuh rahasia dan kebohongan kecil, ayahmu berjuang. Ia bertahan di medan perang, hanya dengan bayangan ibu dan kamu di benaknya. Suleha mengusap pipi bayinya. Jadi kalau kamu besar nanti, dan hidupmu terasa berat, ingat cerita ini. Bahwa cinta itu gak datang dengan mudah. Tapi kalau kamu mau bertahan, mau jujur, dan gak lari, kamu pasti akan ketemu pelangi setelah badai. Di malam hari, setelah Ryan tidur lelap, Khalid dan Suleha duduk berdampingan di balkon rumah. Besok aku ke kantor lagi, kata Khalid pelan dan Suleha mengangguk. Kamu yakin udah siap? Belum sepenuhnya, tapi aku gak mau sembunyi terus. Aku gak akan turun ke medan lagi kok. Sekarang tugasku lebih ke strategi. Nggak bahaya. Suleha menatap suaminya lama. Asal kamu pulang tiap malam, aku nggak apa-apa. Khalid tersenyum.
Janji. Kemudian ia memeluk Suleha dari samping. Bahu mereka bersentuhan, dan dunia terasa tenang. "Terima kasih ya Leha," katanya pelan. "Buat apa?" "Buat tetap tinggal waktu kamu tahu semuanya. Buat ngasih aku kesempatan buat berubah. Buat jadi suamimu yang nggak sempurna, tapi selalu berusaha." Suleha tersenyum kecil, menatap langit Riyadh yang mulai berbintang. "Aku juga bukan istri yang sempurna. Tapi cinta itu bukan soal siapa yang paling baik, kan? Tapi siapa yang nggak nyerah." Mereka berdua tertawa kecil. Beberapa bulan kemudian, saat musim dingin mulai menyapa gurun, keluarga kecil itu pergi liburan ke Mekah. Suleha akhirnya bisa menapakkan kaki ke tanah suci, sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan di sela-sela nyuci baju majikan. Di depan Ka'bah, ia menggandeng tangan Khalid erat-erat sambil menggendong Rayyan. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Perjalanan hidupnya bukanlah jalan mulus, tapi setiap luka membawanya lebih dekat pada cinta sejati, dan setiap air mata menjadi saksi betapa kuat hatinya bertahan. "Terima kasih Tuhan," bisiknya. "Sudah mengubah hidupku lewat cara yang tidak biasa." Dan saat mereka selesai berdoa, pelangi muncul di langit, tipis, samar, tapi indah. Seperti kisah mereka, tak sempurna tapi nyata. Pelangi setelah badai.